Sebelum saya memulai menjelaskan bagaimana cara menggunakan idx.co.id, kita harus mengetahui bahwa website IDI resmi ini merupakan pusat informasi pasar modal Indonesia yang digunakan oleh berbagai kalangan mulai dari investor, perusahaan tercatat atau emiten, akademisi, hingga masyarakat umum. Situs ini menyajikan data dan informasi terkait perdagangan saham, laporan keuangan, data statistik pasar, serta literasi pasar modal. Baik, di sini sudah tampil website idx.co.id di mana untuk melihat beberapa menu ini tidak diwajibkan memiliki akun, sehingga kita langsung saja melihat bagaimana data pasar. Dalam data pasar ini terdapat beberapa fitur, yaitu ringkasan perdagangan, laporan statistik, data saham, data obligasi dan sukuk, data efek beragun aset, data derivatif, data structured warrant atau SW, data Dare and DINFA, data pinjaman meminjam efek, dan data extra trade fund. Nah, di sini pada ringkasan perdagangan kita akan mencoba untuk melihat bagaimana fitur ringkasan saham. Nah, pada ringkasan saham ini kita dapat mencari perusahaan apa yang ingin kita lihat bagaimana sahamnya. Nah, saya mencoba ADES. Nah, dapat dilihat bagaimana tingkat sahamnya, baik itu bagaimana tertinggi dan terendahnya. Nah, untuk melihat kolomnya yang lebih, jika ingin melihat sesuai yang diinginkan, kita dapat mengubahnya, yaitu contohnya yaitu nama perusahaan, kemudian nama perusahaan, kemudian kita dapat menggesernya sesuai dengan yang diinginkan, kemudian diterapkan sehingga muncul yang telah dipilih. Kemudian adapun fitur produk dan layanan saham, terdapat beberapa fitur, yaitu saham, surat utang, dan sebagainya. Nah, pada fitur saham ini kita akan melihat bagaimana penjelasan dari saham, informasi umumnya, dan sebagainya. Nah, untuk menu yang lainnya kita dapat melihat jam dan mekanisme perdagangannya. Nah, dapat dilihat jam perdagangan dari efek ini bersifat ekuitas di pasar regulasi. Nah, dapat dilihat jamnya. Kemudian untuk fitur perusahaan tercatat. Dalam fitur perusahaan tercatat ini ada pun beberapa fitur, yaitu pusat informasi go public, layanan untuk perusahaan tercatat, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membuka bagaimana laporan keuangan dan tahunannya. Di sini saya mencoba untuk melihat laporan keuangan dari perusahaan Aksawira Internasional pada tahun 2024 tahunan. Nah, kita dapat melihat di bawahnya, yaitu terdapat dokumennya, baik itu dalam bentuk PDF maupun Excel. Saya akan mendownload dalam bentuk PDF. Nah, dapat dilihat beginilah laporan financial statement atau laporan keuangan dari perusahaan Aksawira itu sendiri. Kemudian ada pun IDX Syariah. Pada IDX Syariah ini terdapat beberapa menu, yaitu produk syariah, indeks syariah, dan lainnya. Di sini saya akan mencoba dari menu produk syariah. Nah, dalam menu ini kita akan
diperlihatkan bagaimana itu produk syariah, saham syariah, dan sebagainya. Kemudian ada pun fitur anggota bursa dan partisipan, di sini saya akan coba membuka profil anggota bursa. Nah, di sini kita dapat memilih kode perusahaan yang ingin dilihat, contohnya yaitu, ini saja, kita dapat melihat apakah dia itu joint venture atau lokal. Kemudian ada pun fitur berita. Di sini dapat dilihat eh, yaitu beritanya, bagaimana pengumumannya, eh, dan jadwal liburnya dan sebagainya. Nah, di sini kita dapat membuka bagaimana berita dari Bursa Efek itu sendiri. Nah, kemudian ada pun fitur peraturan. Pada fitur peraturan ini kita akan melihat dokumen-dokumen hukum dan ketentuan dari eh, Bursa Efek itu sendiri. Kemudian ada pun investor, terdapat beberapa menu dapat dilihat dari layar. Kemudian tentang BI itu sendiri. Nah, eh, dengan website ini kita dapat memahami dan menggunakan eh, untuk meningkatkan literasi keuangan, untuk mengambil keputusan investasi yang lebih baik, serta mendukung transparansi di pasar modal. Dengan situs ini, eh, eh, kit- eh, dapat digunakan oleh siapa saja untuk mengenal bagaimana dunia pasar modal Indonesia, baik itu dari sisi teori maupun praktiknya. Mungkin itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.